Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Mahfudlia dengan NIM 231101040016 dari kelas D1 BGMI UIN Hasemer. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perubahan pada diriku. Nah, untuk kalian yang belum tahu perubahan apa aja yang terjadi pada diri kita sendiri, yuk kita simak video sampai akhir. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu terkait apa sih tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran ini diharapkan agar peserta didik dapat menggunakan pemahamannya mengenai perubahan pada dirinya di fase pubertas untuk menjaga kesehatannya. Dengan tujuan pembelajaran ini diturunkan dari elemen pembahasan IPAS, sedangkan untuk elemen keterampilan proses akan diturunkan ke dalam aktivitas belajar. Ada beberapa bab yang harus kita ketahui terkait perubahan pada diriku. Nah, yang pertama adalah kita harus bersiap dalam menghadapi masa pubertas, di mana akan terjadinya perubahan fisik, perubahan emosional, dan juga perubahan sosial. Yang kedua adalah kita harus sehat tubuh dan juga pikiran, dengan cara menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan mental, dan juga fisik. Dan yang terakhir adalah aku mempunyai privasi, yaitu dengan cara mengenal area privasi dan cara menjaganya, serta mencegah pelecehan seksual. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu terkait erat dengan proses perubahan yang dialami oleh makhluk hidup. Meskipun begitu, keduanya memiliki makna yang berbeda dalam konsep biologi. Jadi, pertumbuhan itu merujuk pada peningkatan fisik dalam massa, ukuran atau jumlah sel atau organ, yang biasanya ditandai dengan aspek kuantitatif dari perubahan seperti penambahan massa tubuh, tinggi badan, atau pembesaran organ. Nah, untuk perkembangan itu merujuk pada kematangan, yakni perubahan yang lebih luas dan kompleks, termasuk perubahan fungsional, kematangan, dan peningkatan kapasitas untuk berfungsi. Perkembangan ini berkaitan dengan aspek kualitatif dari perubahan seperti perubahan dalam kemampuan dan juga keterampilan. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap bayi, di mana tahap bayi ini memiliki usia 0 sampai 1 tahun, yang memiliki ciri-ciri yang pertama adalah peningkatan berat badan dan tinggi badan yang cepat. Yang kedua adalah tumbuhnya gigi susu. Yang ketiga ada perkembangan refleks dasar seperti menghisap, menggenggam, dan juga menangis. Dan yang keempat adalah perkembangan bahasa awal dengan pembelajaran suara-suara dasar. Yang kelima ada pengembangan kemampuan motorik seperti merangkak, duduk, berdiri, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mulai mengenali dan merespon suara, wajah, dan sentuhan orang tua. Selanjutnya adalah tahapan balita, di mana tahapan balita ini menginjak usia 1-5 tahun dengan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah peningkatan fisik dengan peningkatan berat badan dan keseimbangan. Jadi, anak balita itu udah memiliki keseimbangan untuk berjalan, berlari, berdiri, dan lain-lain. Yang kedua adalah tumbuhnya gigi susu. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan motorik halus. Yang keempat ada pengembangan keterampilan berbicara. Yang kelima ada perkembangan sosial dengan cara bermain dengan teman dan juga berbagi. Dan yang terakhir adalah peningkatan kemandirian. Untuk tahap yang ketiga adalah tahapan kanak-kanak, di mana tahapan kanak-kanak ini menginjak usia 6-9 tahun dengan ciri pertumbuhan dan kemampuan. Yang pertama adalah peningkatan dalam tinggi badan dan kekuatan fisik. Yang kedua ada pertumbuhan otot dan koordinasi yang baik. Yang ketiga adalah gigi susu mulai tanggal dan berganti dengan gigi permanen. Yang keempat adalah mengembangkan kognitif seperti membaca, menulis, dan juga berhitung. Dan yang terakhir adalah perkembangan sosial dengan memahami peran dalam kelompok dan membangun persahabatan. Jadi, tahap selanjutnya adalah tahapan remaja yang memiliki usia 10-18 tahun dengan ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik yang pesat seperti pubertas dan ciri-ciri seksual sekunder. Yang kedua ada peningkatan kekuatan fisik dan kebugaran. Yang ketiga ada perubahan hormonal dan emosional yang signifikan. Yang keempat ada pengembangan identitas diri. Dan yang kelima adalah perkembangan interpersonal dengan membangun hubungan yang lebih kompleks dan memecahkan masalah.
Tahapan yang kelima adalah tahapan dewasa, di mana memiliki usia 19-59 tahun dengan ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah mencapai kematangan fisik dan reproduktif, yang kedua ada tumbuh gigi bungsu, yang ketiga ada peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan komunikasi dan profesional, dan yang terakhir adalah perkembangan dalam hubungan pribadi dan keluarga. Dan tahap yang terakhir adalah tahap lansia, di mana memiliki usia 60 tahun ke atas dengan ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah penurunan fisik seperti kehilangan massa otot, penurunan kekuatan, dan juga penurunan indera. Yang kedua adalah penurunan dalam kemampuan kognitif seperti memori dan juga konsentrasi. Dan yang terakhir adalah peningkatan dalam kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Selanjutnya adalah pentingnya pendidikan mengenai pubertas. Jadi, menurut Kementerian Kesehatan, masa pubertas atau remaja itu umumnya terjadi pada rentang usia 10-18 tahun, di mana masa ini merupakan tahapan penting dalam perkembangan individu. Pada masa ini juga, organ-organ reproduksi sudah berfungsi yang merupakan bagian dari proses perkembangan manusia menuju dewasa. Nah, pendidikan mengenai pubertas ini bukan hanya tentang perubahan fisik atau biologis, tetapi perubahan secara psikologis. Maka, ini tentang pengembangan rasa diri, menentukan siapa diri, dan apa yang diinginkan. Nah, pada saat ini, remaja ini cenderung mengalami krisis identitas. Remaja yang lebih mudah mengidentifikasi siapa diri mereka, cenderung tumbuh dengan tujuan yang lebih jelas dan pemahaman diri yang lebih baik. Adapun yang memiliki kesulitan memahami siapa dirinya, itu cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, hal ini itu bakal berdampak pada interaksi sosial peserta didik. Yang kedua adalah menyebut alat reproduksi dengan nama ilmiah. Jadi, dalam mengajar tentang pubertas, itu kita sebagai guru akan memperkenalkan nama ilmiah dan juga organ luar reproduksi, seperti penis itu untuk laki-laki dan vulva itu untuk perempuan. Nah, bukan dengan sebutan-sebutan lain yang bersifat ambigu untuk menghindari kebingungan di masa mendatang. Setelah pemahaman itu terbentuk kepada peserta didik, guru dapat menggunakan istilah kemaluan agar lebih sesuai dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga adalah pemisahan informasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam penyampaian materi tentang pubertas, terkadang ada beberapa informasi yang perlu ditekankan secara spesifik. Seperti untuk peserta didik laki-laki itu lebih ditekankan ke dikenalkan dengan jenis-jenis cairan yang dapat keluar dari alat kelaminnya, seperti air mani, madi, ataupun wadi, dengan tujuan agar nantinya mereka bisa mengidentifikasi sendiri apakah sudah mengalami mimpi basah atau belum. Nah, untuk yang perempuan, ini terkait menstruasi, penggunaan pembalut, dan juga menjaga kebersihan untuk perempuan. Nah, untuk mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, itu sebaiknya dilakukan edukasi secara terpisah oleh guru perempuan dan juga guru laki-laki. Karena diharapkan peserta didik dan guru juga akan lebih nyaman untuk bertanya dan diskusi. Dan yang keempat adalah menanamkan nilai-nilai agama dan karakter, yang dimana pembelajaran tentang masa pubertas itu perlu didukung dengan penanaman nilai-nilai agama dan moral, dengan tujuan untuk membentuk karakter yang kuat dengan landasan yang kokoh terkait norma dan etika. Dan yang kelima adalah pencegahan terhadap pelecehan seksual. Jadi, peserta didik itu dikenalkan dengan konsep privasi, sentuhan yang pantas, serta perilaku-perilaku yang termasuk pelecehan seksual, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjaga privasi diri dan mengidentifikasi perilaku yang tidak pantas. Yang terakhir adalah edukasi kepada wali peserta didik. Orang tua atau wali peserta didik itu memiliki peran dalam mendampingi peserta didik di masa pubertas. Sebelum memasuki pembelajaran di bab ini, guru itu disarankan untuk memberi sosialisasi kepada wali peserta didik mengenai materi apa yang akan dipelajari, dengan harapan agar wali peserta didik ini dapat memahami maksud dan tujuan pembelajaran dan tidak terkejut ketika anaknya bercerita di rumah. Dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, harapannya guru dan wali santri
peserta didik itu dapat bekerja sama dalam memberikan dukungan yang diperlukan kepada peserta didik. Nah, cukup sekian dari saya tentang materi tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada anak dan juga sedikit penjelasan tentang perubahan pada diriku dan yang akan disiapkan di kemudian hari untuk menyambut masa-masa pubertas. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa dan terima kasih untuk semuanya.